Apa kabar, Mas? Selamat malam. Baik, alhamdulillah Malam, Mas Mas. Reza. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Malam. Alhamdulillah. Ya, Mas, jadi kan ya. alhamdulillah saya baru nikah nih, Mas. Kurang lebih sebulan yang lalu lah. Nah, Wah, terus selamat, selamat. thank you, Mas. Nah, terus kemarin tuh banyak yang apa nanya ke saya, ke Instastory, ke DM. Kayak misalnya, Kak, cara nabungnya gimana sih buat mempersiapkan dana pernikahan gitu. Nah, kebetulan kan salah satu dana yang saya pakai kan adalah hasil dari menabung saham gitu kan. Nah, menurut Wah, Mas, kita jadi saya akan nanya-nanya sesuai dengan titipan pertanyaan dari warganet, dari netizen. Nah, kira-kira menurut Mas seorang financial expert dari Ajaib, idealkah mempersiapkan dana pernikahan yang hasilnya itu dari hasil menabung saham? Nah, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari warganet yang pengen nanya, yang berhubungan dengan topik kita hari ini, boleh silahkan komen. Dan mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Mas ya? ya, oke. Halo teman-teman, eh, sobatnya Mas Reza Pahlevi maupun Sobat Ajaib ya. Saya Zid Muhammad dari Ajaib nih. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang. Oke, langsung aja ya. Ideal nggak sih sebetulnya menyiapkan dana pernikahan dari menabung saham? Ya, kalau menurut saya sih harusnya ideal. Cuma jangka waktunya lebih panjang tuh lebih baik, Mas, gitu ya. Kalau jangka pendek, misalnya di bawah 1 tahun, nah ini perlu sebuah apa ya? Mungkin perhatian lebih detail, lebih intensif kayak gitu ya. Jadi harus pakai ilmu yang namanya analisa teknikal ya, di mana kita nggak bisa memilih sahamnya itu sembarangan dan pada posisi yang juga misalnya di harga mahal atau dekat level resisten gitu ya. Jadi idealnya sih sebetulnya harusnya memilih sahamnya nih yang blue chip, kemudian harganya juga lagi murah tuh gitu ya. Jadi kalau kita tunggu misalnya ketika kita membeli saham blue chip gitu ya, harganya itu misalnya di dekat-dekat area supportnya kalau kita tunggu 2 minggu, 2 bulan itu biasanya naik kok sebetulnya ya. Dan Betul. uh, nah jadi kita harus memerlukan suatu trading plan dan juga mengetahui karakteristik dari saham tersebut. Kita kan umumnya nih udah tahu nih rata-rata pergerakan harga saham seperti apa gitu, kemudian sahamnya juga bergerak di sektor apa, biasanya pergerakannya seperti apa, ada yang fluktuasinya tinggi, ada yang fluktuasinya rendah gitu kan. Nah itu memang lebih baik kita jangan memilih saham-saham yang terlalu fluktuatif lah. Jadi yang kira-kira tuh kalau ukurannya di dunia investasi tuh ada istilahnya beta, Mas. Yang betanya tuh 1 atau di bawah 1. Jadi nanti kalau IHSG-nya turun, turunnya nggak lebih dalam gitu loh. Kalau IHSG-nya naik, ya naiknya akan naik, tapi ya mungkin naik lebih sedikit lah daripada IHSG gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga sebetulnya ya, karena sebetulnya kalau di bawah 1 tahun tuh idealnya lebih ke pasar uang sih Mas, kayak gitu ya. Lebih sangat disarankan, karena memikirkan faktor resiko kan. Jangan sampai nih karena waktu pernikahan malah sedang terjadi potensial loss dan harus menjual karena ada biaya-biaya yang harus dibayar gitu kan. Nah, memang lebih idealnya di pasar uang. Tapi kalau mau beli saham blue chip ya, memang kita harus mempunyai trading plan dan itu harus diterapkan secara disiplin dan kita juga lebih baik sih eh, memilih saham-saham blue chip yang betanya itu antara mungkin 0,8 sampai 1,1 lah gitu ya. Lebih ideal seperti itu Mas menurut saya. Oke, jadi selain kalau misalnya pengen ditaruhnya di saham, itu berarti harus long term dan apa namanya harus disiplin sama kalau misalnya kita pengen naruh di blue chip ya, Mas ya. Ya, betul sekali ya. Kita harus punya trading plan. Sebetulnya saham itu untuk jangka panjang sih, tapi bisa juga kita tradingkan itu bisa ya. Ada ilmu-ilmunya seperti ilmu analisis teknikal gitu ya. Harus mengenal support dan resisten gitu ya. Dan juga kalau untuk pemula sih lebih baik di saham-saham blue chip lah yang fundamentalnya bagus. Karena mempertimbangkan faktor resiko kan gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya apa namanya kita investasikan uang kita di saham, itu kira-kira resikonya akan seperti apa tuh Mas dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain? Kalau misalnya kita mempersiapkan uangnya ini buat dana pernikahan kita mungkin anggaplah kita let's say di tahun depan gitu. Resikonya kurang Ya, lebih seperti ya,
Resiko di saham itu sebetulnya kalau kita perhatikan ada beberapa. Yang paling jarang itu adalah perusahaannya tutup atau dilikuidasi, itu jarang banget ya. Kemudian yang biasanya kalau yang jangka pendek, biasanya di saham-saham gorengan itu disuspensi. Nah, kemudian ada juga eh, resiko, yaitu adalah yang paling utama adalah sebetulnya adalah potensial loss. Tapi ingat, baru potensial loh itu sebetulnya ya. Jadi, nah ini karena apa, saham itu merupakan instrumen investasi yang cukup menarik ya. Jadi tingkat keuntungannya sebanding dengan resikonya gitu ya. Bisa naik sekitar 5% sehari, bisa juga turun 5% sehari gitu ya. Nah, ini harus ada strategi khusus sebetulnya ya untuk menghindari potensial loss tersebut. Salah satunya adalah kita beli sahamnya di dekat-dekat level support, ataupun misalnya saham yang lagi bullish tapi ada story-nya gitu. Kenapa dia bullish? Misalnya dia baru dapat project besar kayak gitu ya, atau dia akan ada merger dan lain-lain, aksi korporasi itu biasanya yang positif-positif gitu ya. Nah, ini boleh kita ikutin sahamnya sampai kita exit-nya tuh di dekat-dekat level resistennya dia kayak gitu ya. Nah, ini memang harus ada strategi khusus supaya resiko tersebut bisa kita mitigasi ya. Semakin kita mempunyai banyak ilmu, maka resikonya tuh sebetulnya potensial loss tersebut bisa semakin minimal lah kayak gitu ya. Memang yang terbesar itu memang dari potensial loss tersebut. Tapi ingat, sebetulnya kalau kita diemin aja, harga itu biasanya akan balik lagi ke level semula. Apalagi saham blue chip ya. Saham blue chip kalau murah itu biasanya banyak yang borong. Jadi ibaratnya tuh kayak barang bagus dijual murah gitu kan. Nanti juga naik sendiri gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Oke, sama barusan ada yang komen Mas, kan kalau misalnya Ya. tadi Mas komen kita kalau misalnya buat investasi untuk pernikahan kan belinya saham-saham blue chip. Nah tadi ada yang komen saham blue chip kebanyakan mahal-mahal tuh Mas. Nah itu kayak gimana tuh Mas tanggapan Mas? Ya, saham blue chip mahal ya gitu ya. Nah, iya memang betul mahal, tapi dulu lebih mahal. Kalau dulu kita kan kalau transaksi saham tuh dalam satuan lot 100 lembar kan. Dulu tuh 500 lembar ya. Jadi Yes, kalau dulu beli saham BCA di harga 30.000 ya. Sekarang kan harganya misalnya 30.000 tuh, let's say ya. betul. Sekarang tuh bisa kita beli di harga satu lotnya tuh 3 juta gitu ya. Kalau zaman dulu itu harus 15 juta tuh yang di harga 30.000. Lot di Jadi BCA ya. sekarang betul, relatif itu sekarang lebih murah sebetulnya ya. Nah, sebetulnya kita kalau ngelihat saham ya, itu bukan dilihat dari harganya, murah atau mahal ya. Kita ngelihat dari valuasinya sebetulnya ya. Misalnya kayak gini, kita beli saham bagus lah, taruhlah misalnya kayak BRI ya, misalnya lagi murah, harganya bisa di 3.900, kita beli 390.000 gitu ya, satu lotnya gitu ya. Dibandingkan kita beli saham friend, itu kan pasti jauh lebih banyak dapat lot sahamnya kayak gitu. Tapi kita dalam berinvestasi saham, kita nggak ngelihat dari harganya, murah mahalnya. Yang kita lihat itu adalah valuasinya ya. Nah, sekarang kalau seperti Bank BRI dengan CAGR rata-rata itu antara 12 sampai 14% per tahun pertumbuhan bisnisnya kayak gitu ya. Di harga sekarang tuh sebetulnya murah loh sebetulnya ya. Dilihat dari PBV-nya maupun PI, rasio-rasio yang lain. Nah, ini lebih kita lihat sebetulnya ya. Jadi walaupun kita cuma dapat ya taruhlah misalnya 3 lot, 5 lot, tapi kalau memberikan potensial upside misalnya dalam trading kesehariannya, itu juga akan cukup menguntungkan kayak gitu ya. Jadi kalau mahal murahnya itu bukan dilihat dari harganya gitu ya. Ya mungkin memang kadang-kadang saham yang betanya besar seperti saham friend kayak gitu ya, memberikan potensial gaining yang cukup besar, tapi resikonya juga besar juga sebetulnya ya. Ya itu saya sarankan lebih baik bagi pemula, lebih baik di blue chip lah, apalagi misalnya ada momen-momen penting gitu ya. Jadi kita faktor resiko itu juga hal yang utama yang kita pertimbangkan sebetulnya, Mas. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Mas, pas banget. Untuk invest jangka panjang, apakah saham-saham blue chip itu pasti menjamin? Dan pernah nggak kira-kira ada perusahaan yang dalam jangka waktu 5 tahun, terus tiba-tiba dia udah nggak blue chip lagi, Mas? Ya, saham blue chip itu sebenarnya tidak ada saham yang menjamin ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya besok tuh harga saham naik apa turun gitu ya. Itu teorinya namanya random walk teori kayak gitu ya. Nah, Ya.
Eh, Ya, semua itu tergantung daripada timing juga ya. Kemudian kita lihat dari fundamental sahamnya gitu, kira-kira bagus atau enggak. Nah, kalau saham yang fundamental bagus, ya itu biasanya likuiditasnya tuh akan lebih masuk ke sana gitu ya. Apalagi Oke. di apa diselingi dengan sentimen-sentimen, misalnya kayak saham komoditas, harga komoditas di tingkat globalnya lagi naik kayak gitu ya. Kebetulan sahamnya juga lagi murah juga. Nah, itu biasanya potensi kenaikannya lebih besar kayak gitu ya. Nah, kalau gini sebetulnya ya, kalau ada orang punya dana besar gitu ya, dia akan lebih hati-hati milih saham kayak gitu. Dilihat dari likuiditasnya, kemudian dilihat dari fundamentalnya. Jangan-jangan nih apa harganya ini udah mahal, dia nggak akan mau untuk masuk ke harga-harga saham yang mahal kayak gitu ya. Nah, kalau jadi dari saringan-saringan tersebut likuiditas tuh bisa masuk kayak gitu ya, dan biasanya itu yang membuat harga sahamnya cenderung tidak beresiko, karena kalau dia turun fundamentalnya bagus pasti ada yang ngambil kayak gitu kan ya. Betul. Nah, potensi kenaikannya juga biasanya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tinggi juga kalau secara harian, mingguan gitu ya, karena sebetulnya saham tersebut tidak hampir tidak ada yang bisa yang menggerakkan ya, seperti BCA misalnya satu hari 1 triliun gitu kan ya. Eh, Kalau individu saya rasa mungkin tidak ada yang mampu menggerakkan, kecuali mungkin investor asing ditambah investor institusi besar, nah itu baru bisa menggerakkan, dan itu kan mereka berdasarkan analisa fundamental sebetulnya ya, yang betul-betul sangat detail sekali kayak gitu ya. Oke. Nah, dari tadi kita bahas blue chip, blue chip. Nah, tadi barusan ada yang nanya di komen, emang blue chip itu apa sih, Mas? Ya, blue chip itu merupakan saham yang termasuk dalam kategori yang fundamentalnya cukup baik, kayak gitu ya. Kemudian ada kapitalisasi pasarnya juga minimal 10 triliun tuh, kayak gitu ya. Nah, banyak kalau misalnya perusahaan kecil yang kapitalisasinya di bawah itu eh, tidak dikategorikan di saham blue chip gitu ya. Biasanya juga dikenal oleh pasar, manajemennya bagus, kemudian selalu apa meraih pendapatan yang bertumbuh, kemudian juga dia tidak mengalami rugi minimal ya dalam 5 tahun terakhir lah, idealnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai saham blue chip gitu ya. Oh, oke. Jadi pokoknya tadi yang penting fundamentalnya bagus, terus market cap-nya itu kurang lebih di angka di atas 10 triliun, dan Ya, dia bisa dibilang dalam 5 tahun terakhir itu berarti pergerakannya bisa bisa kita analisa dengan baik ya, Mas ya, berarti ya. ya betul. Oke, nah tadi balik lagi ke tema besar kita nih Mas. Nah kan kalau di Ajaib Ya, sendiri kan kita bisa investasi di saham, bisa di reksadana pasar uang, bisa di reksadana pasar pendapatan tetap ya Mas ya. Nah kira-kira ya kalau Mas dari Eja. Ajaib sendiri, rekomennya itu ada di mana Mas? Kalau misalnya kita pengen merencanakan pernikahan di tahun depan gitu. Nah kira-kira kita tuh investasinya idealnya ada di yang mana Mas? Ya, sebenarnya reksadana ini memang terbagi-bagi ya, berdasarkan klasifikasi jenisnya. Yang paling beresiko tuh saham, dan yang paling tidak beresiko tuh pasar uang ya. Oke. Sebetulnya kalau tujuannya memang investasi ya, kalau investasinya tuh jangka pendek, misalnya kurang dari setahun kayak gitu ya. Nah, ini dilihat dari faktor keamanan dananya ya, itu disarankan sebenarnya pasar uang gitu ya. Kemudian kalau misalnya 1 hingga 3 tahun investasinya disarankan sebetulnya lebih kepada reksadana pendapatan tetap ya. Kemudian 3 hingga 5 tahun disarankan untuk reksadana campuran, di atas 5 tahun itu baru saham kayak gitu sebetulnya ya. Tapi sebetulnya reksadana bisa juga sih kita apa kita misalnya di bawah 1 tahun gitu juga boleh, asalkan sudah paham. Untuk reksadana saham khususnya ya, kita momentumnya tuh dari IHSG. Biasanya peers-nya itu pembandingnya itu adalah IHSG. Ketika misalnya IHSG taruhlah kemarin di 5.900, menurut saya itu cukup murah kayak gitu ya. Kita Betul. bisa aja beli reksadana saham, dan ketika nanti IHSG di atas level 6.100, which is sekarang itu di level sekitar 6.080-an gitu ya, 6.100. Nah, saatnya di situ kita jual kayak gitu ya. Jadi kita lihat misalnya uh, misalnya IHSG dalam seminggu, dalam sebulan itu sudah mencapai titik terendahnya sih, belum udah masuk titik terendahnya belum sih gitu ya. Nah, kalau misalnya udah boleh kita beli reksadana saham sebetulnya ya. Memang ini
IHSG ini banyak faktornya sebetulnya ya, tapi kecenderungannya sebetulnya masih naik kok gitu ya. Jadi kalau IHSG turun dalam, sebenarnya itu bonus, kita bisa masuk di saham blue chip maupun di reksadana saham gitu ya. Nah, buat yang pemula banget nggak ngerti mengenai analisa fundamental, bagaimana menganalisa pasar gitu ya. Saya sarankan kalau di bawah 1 tahun lebih baik ke pasar uang. Nah, ajaib ini bagusnya adalah dia bisa membeli reksadana, bisa juga bertransaksi saham kayak gitu ya. Nah, kalau pengen biasanya investasinya di reksadana, pengen nyoba ke saham, lebih baik dikit-dikit dulu deh, dipelajarin sifatnya apa kayak gitu. Dites kayak gitu ya, test the water dulu, kira-kira bisa memberikan keuntungan nggak? Kalau memang analisanya memang betul dan teman-teman berbakat kayak gitu, nah itu bisa ditambah dananya sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Nah nanti baru deh masuk ke saham sepenuhnya, nggak apa-apa kayak gitu ya, karena ciri khas dari saham memang sangat berfluktuatif gitu ya. Nah reksadana saham dilihat dari tingkat resikonya ini lebih 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 terkendali, lebih soft dia tingkat resikonya. Karena kenapa? Kalau kita beli reksadana saham langsung kebagi itu mas ke beberapa saham kayak gitu ya. OJK mensyaratkan kan minimal 10 saham, maksimal satu saham itu 10%. Tapi rata-rata kan ada 30-40 saham yang itu sama manajer investasi yang jago-jago udah diperkirakan itu akan bagus lah potensi ke depannya kayak gitu ya. Jadi ya memang lebih baik kalau dilihat dari resikonya reksadana pasar uang kalau dibuat 1 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nyoba di saham harus tahu momentumnya. Lebih baik misalnya ISG terendah 1 bulan kayak gitu. Nah itu boleh dicoba lah kayak gitu ya. Karena biasanya juga ISG ini kecenderungannya naik kok seiring dengan perekonomian kita lagi nih. Perekonomian kita kan sekarang lagi early recovery sebetulnya ya. Ini ISG masih bisa naik lagi sebetulnya ya. Jadi kalau analisa dari saya sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada IHSG turun sebenarnya diskon sebetulnya ya. Nah, kira-kira seperti itulah Mas. Oke. Nah, masih berhubungan sama topik kita nih, Mas. Kira-kira kalau misalnya kita pengen berencana melakukan pernikahan itu dan kita menginvestasikan uang kita di saham atau di RDPU atau di RDPT dan lain-lain, itu kira-kira idealnya mulainya dari kapan tuh, Mas? Misalnya kita berencana pengen nikahnya 2 tahun lagi gitu. Kira-kira kita mulainya apakah pas saat itu juga atau ntar aja deh setahun aja sebelum gitu atau gimana, Mas? Ya, sebetulnya lebih cepat lebih baik ya investasi ya. Kan kalau di reksadana itu khususnya di pasar uang ya, eh, ya bisa dibilang itu kita tuh returnnya itu harian ya sebetulnya ya. Oke. Sebetulnya bunganya tuh 1 tahun, tapi kalau di di aplikasi aja itu teman-teman bisa ngeliat tuh ya Betul. menariknya per Itu hari itu udah nambah berapa kayak ya. gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau teman-teman punya uang 100 juta gitu ya, kemudian return dari reksadana pasar uang itu 5% ya. Berarti itu kan 5 juta. Nah, 5 juta ini dibagi 360 hari lah kira-kira gitu ya. Jadi Betul. nanti per harinya itu nambah berapa kayak gitu ya. Tapi ya kalau memang dananya kecil, memang nambahnya juga kecil. Tapi kita bisa juga menggunakan reksadana pasar uang ini untuk sarana menabung ya, daripada di tabungan tergerus biaya admin ya, kemudian juga bunganya itu kecil, lebih baik taruh aja di reksadana pasar uang, di top up terus ya, setiap ada pendapatan kayak gitu ya. Nah, eh, ya ini beda ya, kalau misalnya kan biaya admin itu kan untuk tabungan ya, kira-kira Ya. antara 15.000 sampai 20.000 lah ya. Tapi kalau di rekening RDN, rekening dana nasabah yang ada di reksadana, itu tidak dikenakan biaya admin karena dia rekening giro gitu mas ya. Jadi menabung tiap bulannya tidak dikenakan biaya admin, kemudian juga kita plus dapat bonus dari return investasi kita gitu ya. Nah ini sebenarnya sangat baik sekali ya untuk dijadikan untuk dana-dana tertentu kayak gitu ya. Jadi resikonya paling minimal banget, tetapi terus memberikan return yang cukup lumayan sebetulnya ya daripada kita taruh di tempat lain gitu mas. Oke. Nah, kalau misalnya dari RDPU atau RDPT sendiri kan banyak tuh Mas manajer-manajer investasinya kan. Nah, kira-kira yang perlu kita perhatikan sebelum kita invest di salah satu manajer investasi tersebut apa tuh Mas? Apa aja? Ya, sebetulnya hampir semua reksadana itu
semua manajer investasi itu bagus ya, karena semuanya tuh under OJK, diawasin di OJK. Betul. Jadi mereka itu setiap bulan itu ada report ke OJK ya. Kan sebetulnya reksadana itu kan sebuah produk investasi, kontrak investasi kolektif nih Yes. antara si manajer investasi dengan bank kustodian namanya. Jadi bank kustodiannya lapor, manajer investasinya juga lapor. Di situ ada check and balance sebenarnya. Sebetulnya apa aja bagus sih sebetulnya ya. Ya mungkin yang kita perlu pertimbangkan adalah sebetulnya ya kinerjanya. Kalau perlu lihat dalamnya nih, kalau teman-teman mengerti ya. Dia itu misalnya taruh di deposito bank mana aja gitu. Kalau Ya. teman-teman nggak srek ya lebih baik dihindarin, cari yang lain kayak gitu. Karena di Ajaib itu kita bisa ngeliat. Jadi 7 portofolio di dalam reksadana itu apa aja. Dia taruh di deposito apa, kemudian dia beli instrumen SBN atau ORI atau misalnya fixed rate kayak gitu ya. Itu ada semua di Ajaib tuh, bisa kelihatan. Enaknya kalau pakai beli reksadana di Ajaib seperti itu, Mas. Oke. Nah, Mas, pas banget nih ada yang nanya di komen. Apabila kita invest reksadana sebelum 1 tahun atau sampai dengan 3 tahun dan kita tarik, apakah ada biaya penaltinya tuh, Mas? Nggak ada, tidak ada. Oh, jadi nggak ada biaya penalti sama sekali ya, Mas ya? Betul. Nah, ini enaknya. Enaknya gini, kalau teman-teman misalnya dananya misalnya kurang dari 100 juta ya, let's say ya. Kemudian teman-teman belikan deposito gitu ya. Sebelum jangka waktu jatuh tempo, misalnya 3 bulan atau 1 tahun ya, teman-teman pasti kena penalti. Nah, kalau di reksadana, kapan aja mau dicairin nggak ada penalti, return-nya itu tidak berkurang sama sekali sebetulnya. Gitu, Mas. Oke. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan yang basic-basic ya, Mas ya. Kalau Iya. misalnya seseorang mungkin ada beberapa warganet atau netizen yang baca dan nonton apa live kita ini dan dia pengen join buat investasi saham nih, Mas. Kira-kira tuh caranya Ya. gimana? Caranya gimana, Mas, mulainya? Ya, buat investasi saham sekarang itu sebenarnya caranya sangat mudah ya di era digital seperti saat ini ya. Kalau dulu pengalaman saya mau jadi investor saham ya, saya harus datang ke cabang maupun kantor pusat perusahaan sekuritas. Kemudian saya harus face to face ya, KYC face to face, bertemu dengan marketingnya tersebut dan mengisi yang namanya formulir pembukaan rekening yang tebalnya tuh kira-kira 4 sampai 5 halaman, ngisinya aja bisa 15 menit lebih, kemudian pakai materai 2 biji segala macam gitu ya. Nah, baru tuh proses selesai. Nah, kalau di Ajaib, proses pendaftarannya sekarang nih di handphone kalian aja, tinggal download di Play Store maupun di App Store, isi data diri ya. Rata-rata pertanyaan itu kayak alamat, nama gitu ya, kemudian nomor HP, email gitu, apa yang data-data yang di KTP. Kurang dari 10 menit ya kalian isi itu, kalian udah bisa jadi investor saham. Tinggal top up aja ya, sama kayak top up e-wallet lah, kayak GoPay, OVO gitu ya. Di Ajaib tuh bisa di top up juga pakai GoPay, OVO, transfer bank, e-banking dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian nanti RDN kalian itu kan bertambah gitu ya. Nah, bertambah itu bisa kalian belikan saham gitu ya. Nanti kalau sahamnya dijual, uangnya juga bisa ditarik, tapi di bursa ada ketentuan T+2 ya, karena ini ada faktor clearing dan juga faktor settlement namanya kayak gitu ya. Sekarang masih T+2. Nanti bursa bisa mempercepat itu katanya gitu ya. Kita tunggu saja sebetulnya ya gitu ya. Nah, yang kalau daftarnya sih gampang banget di Ajaib, tinggal download Ajaib di Play Store, kemudian di App Store, isi data diri, 100% semuanya online. Ya, kemudian nggak pakai materai gitu ya, gratis. Kita juga nggak ada biaya deposit di awal. Dulu Ya, kalau saya di sekuritas lain itu minimal 10 juta mas, gitu ya, ya. betul. Kita store 10 juta baru kita transaksi saham. Nah kalau di Ajaib ini nggak ada minimalnya berapa gitu ya. Mau 50.000, mau 100.000 itu bisa untuk beli saham gitu ya. Nah kita juga untuk biaya transaksinya termasuk yang salah satu yang terendah di Indonesia lah. Ada beberapa sekuritas lain juga yang mirip-mirip. Nah, kita ini juga termasuk yang rendah itu juga sebetulnya ya. Karena kenapa kita ingin uh, banyak masyarakat Indonesia kayak gitu ya, terutama yang belum pernah investasi saham untuk nyoba investasi saham ya. Tentu saja harus belajar dan apa ya, uh, nanti diharapkan bisa memanfaatkan untuk meningkatkan asetnya dari investasi saham tersebut gitu ya, Mas. Oke.
Nah, sama tadi saya nambahin dikit, dan di Ajaib ini Ya, bisa selain transaksi saham, bisa transaksi reksadana juga ya Mas tadi, Mas seperti Mas bilang juga. Dan itu bisa ya, sekaligus satu aplikasi, dan karena saya betul. sendiri melakukan hal tersebut, jadi saya transaksi di saham juga, tapi sedikit-sedikit ngelihat juga, wah di reksadana juga lagi lumayan nih, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah, sama Oke. pertanyaan nih Mas, kira-kira kalau misalnya saya masih kuliah, saya masih remaja gitu, pendapatan kita masih belum terlalu besar, mungkin masih pakai uang jajan dari orang tua, kira-kira nyisihinnya itu berapa ya Mas per bulan atau per tahun atau per harinya itu berapa kira-kira buat kita investasi di saham? Nah, ini idealnya dulu ya. Kalau untuk seorang karyawan, dia yang sudah bekerja kayak gitu ya. Sebenarnya maksimum investasi itu 30% dari pendapatannya dia gitu ya. Idealnya seperti itu ya. Kalau bisa juga, kalau belum punya dana darurat, 10%-nya dana darurat, 20%-nya investasi gitu ya. Nah, tapi kalau buat yang kalian yang pelajar kayak gitu ya, ya sebetulnya intinya adalah jangan sampai mengganggu kebutuhan pokok kalian gitu ya, dari mulai misalnya sandang gitu, membeli seragam kayak gitu ya, habis itu pangan untuk makan sehari-hari kayak gitu ya, untuk bayar kos dan lain-lain gitu ya. Kalau masih pelajar juga untuk ya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, itu jangan sampai terganggu dulu kayak gitu ya, baru nanti kita sisihkan. Nah, bagi yang masih mendapat apa uang jajan dari orang tua ya, lebih baik itu investasinya lebih banyak ke pengetahuan dulu, pakai uang kecil dulu. Yap. Ada kok kita misalnya membeli saham yang harganya misalnya 10.000 kayak gitu ya, itu kan berarti kan 100 perak tuh. Yap. Kalau harganya 50 perak, 5.000 gitu kan, kata Kaisang kan, 5.000 aja bisa kok beli saham gitu ya. Tapi nanti variasinya akan terbatas gitu ya. Nah, kalau punya uang 50.000, 100.000, nah boleh tuh dipelajari gitu ya. Nanti kita juga akan tahu gitu ya. Gitu. Ini bukan hanya soal masalah angka dan sahamnya apa gitu ya. Di balik pergerakan harga itu ada story-nya. Kita jadi tahu mengenal bisnis, kemudian mengenal apa mengenal perekonomian, gimana dia bergerak segala macam. Nah, di situ nanti kita akan lebih smart dan lebih apa ya, lebih terbuka kayak gitu ya, lebih bisa memahami dan lebih bijak berinvestasinya gitu, Mas. Oke. Nah, sama kan sekarang banyak lagi tren tuh yang kayak misalnya seperti kita ketahui ada FOMO namanya ya Mas ya. Kayak misalnya Ya. ada semua orang beli saham ini, kita tergerak hatinya pengen ikutan juga. Nah, kira-kira kalau hal-hal kayak gitu cara menghindari itu gimana ya Mas? Biar kita nggak terlalu terjerumus sama arus yang ntar tiba-tiba saat Ya, tiba-tiba turun kita malah jadi kecewa. Itu kira-kira cara menghindari gimana Mas? ya, ya memang FOMO itu kadang-kadang untuk investor yang baru di Bursa Efek Indonesia ya itu memang tidak terhindarkan. Tetapi kita juga harus lama-lama membiasakan dengan cara menambah skill kita dalam berinvestasi saham gitu ya. Nah, Betul. ini buat teman-teman yang masih baru kayak gitu ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa berinvestasi saham itu tipe investornya itu ada tiga. Pertama, ya investor yang jangka pendek yang berinvestasi hanya ikut-ikutan teman dan tebak-tebakan ya, tanpa mempelajari, tanpa mempunyai fundamen atau patokan atau apa ya prinsip gitu kenapa membeli saham tersebut, tebak-tebakan. Nah, ini gambling ya, ini sangat tidak disarankan walaupun bisa dilakukan kayak gitu. Nah, yang kedua ini melakukan trading ya. Trading ini jadi kita pakai analisis taktikal, kita cepat aja gitu ya. Jadi beli di harga murah, jual di harga yang lebih tinggi Betul. gitu. Kadang-kadang waktunya ya singkat, bisa di hari yang sama, bisa ya 3 hari, bisa position trader itu misalnya seminggu gitu ya, mingguan gitu ya. Itu bisa juga sebetulnya ya. Nah, yang terakhir ini investor, tipenya memang jangka panjang. Dia bisa megang saham itu tahunan, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan keuntungan dari saham itu bukan hanya kenaikan harganya aja, ada dividennya juga. Nah, ini yang biasanya yang diharapkan oleh investor ya. Jadi dia bisa financial freedom dari saham juga bisa, asalkan dividennya itu cukup besar lah kayak gitu ya. Jadi bisa lebih tinggi daripada deposito, tapi dia taruhnya di saham. Itu namanya dividen stock kayak gitu ya. Nah, memang untuk menghindari FOMO ini ya, ya kita harus tahu membeli saham itu dasarnya apa kayak gitu ya. Story di belakangnya itu apa kayak gitu ya. Kita pakai analisa fundamental atau teknikal. Ujung-ujungnya ya, biasanya
kayak gini, ketika ya kadang-kadang kalau masih pemula nih ya, kita udah coba menganalisa kayak gitu ya. Tetapi ketika mengambil keputusan, emosi yang bermain. Jadi eh, emosi yang mengendalikan, emosi yang menyetir kayak gitu ya. Nah ini kita harus disiplinkan diri kita. Kita mau jangka pendek apa jangka panjang, analisanya seperti apa kayak gitu ya. Kalau saya sih biasanya menggabungkan analisa teknikal dan story di belakangnya itu apa kayak gitu ya. Dan apa lebih banyak seperti itu. Jadi saya gabungkan antara fundamental dan teknikal, tetapi analisanya saya fundamentalnya tuh nggak jauh-jauh dari global, ya, dari industrinya dulu gitu ya. Nah, dari industrinya ini, kalau memang industrinya ini lagi dibutuhkan, terutama di masa pandemi seperti emiten rumah sakit, teknologi ya, year to date itu udah naik di atas 50%, padahal perekonomian kita setahun belakangan ini resesi, tapi harga sahamnya bisa naik. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahamin. Jadi ya untuk biar nggak FOMO, ya teman-teman harus perdalam kemampuan kalian dalam menganalisa saham dan harus dilaksanakan ya apa yang menjadi strategi kalian dalam memilih saham kayak gitu ya. Jadi memang ini perlu latihan, Mas. Oke, sama tadi barusan saya ada baca di komen, kira-kira buat pemula, apalagi yang masih pengen coba-coba gitu buat invest di saham, kira-kira apa aja Mas yang perlu diperhatikan dari perusahaan sekuritasnya Mas? Misalnya keamanannya atau dia terdaftar di mana aja, itu kira-kira di mana aja Mas? Ya, pertama adalah faktor legalitasnya ya, apakah terdaftar di OJK, di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kalau misalnya nggak masuk di yang apa daftar sekuritas yang ada Bursa Efek Indonesia, itu udah pasti ilegal. Nah, kedua, sekuritas itu ada yang anggota bursa, ada yang non anggota bursa. Nah, kalau Ajaib ini anggota bursa, artinya untuk menyampaikan order dari nasabahnya, ya itu nggak numpang di sekuritas lain. Kita langsung direct ke bursa. Makanya kalau orang order saham di Ajaib itu cepet banget gitu ya. Apalagi aplikasinya juga selama ini yang saya pantau ini paling ringan dan paling simple. Jadi cocok banget sebenarnya buat pemula gitu ya. Jadi dari legalitas, kemudian aplikasi, kemudahannya gitu ya. Dan juga mungkin yang menjadi tambahan adalah alat pelengkap analisanya. Nah, kalau di Ajaib ini kita bisa melakukan analisa secara mandiri, Mas. Gitu ya. Jadi kita nggak usah nanya orang, kita ngerti sedikit aja fundamental dan teknikal, kita udah tahu gitu ya. Jadi di teknikal itu di sana disarikan gimana kondisi dari si emiten tersebut, apakah layak beli, layak jual. Kemudian secara fundamental kita ada competitive ranking namanya ya. Secara PBV, secara ROE, secara PER ya. Kalau teman-teman misalnya biasanya memakai rasio tersebut ya, itu ada rankingnya juga dibantu. Kita nggak mengurutkan. Nah, ranking tersebut tentu saja dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Rasio-rasionya juga ada kok. Nah, ini saya rasa sebetulnya cukup lengkap ya kalau untuk analisa mandiri. Dan berita-berita juga ada. Kemudian komunitasnya juga ada tuh. Kemudian misalnya kita lagi suka saham apa nih? Misalnya saham misalnya saham BCA gitu ya. Nah, biasanya ada komen tuh dari komunitas mengenai saham BCA tersebut. Nah, ini bisa juga kita lihat. Jadi ada kayak komunitasnya gitu juga, Mas. Nah, ini menurut saya ya cukup menarik aplikasi Ajaib ini. Kemudian kalau misalnya saya rasa misalnya di saham misalnya lagi apa ya, kayaknya kok cuannya gitu lagi agak susah gitu. Nah, itu bisa kita shifting ke reksadana juga bisa gitu ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi banyak banget kemudahannya gitu ya. Banyak juga sekuritas yang nggak ada, yang nggak menjual reksadana juga ada. Tapi di kami ini komplit. Ada reksadananya, ada sahamnya juga. Kemudian ada buat analisanya. Fee-nya juga termasuk yang terendah di Indonesia. Salah satu loh, bukan yang paling terendah, tapi salah satu yang terendah gitu. Nah, saya rasa udah cukup mumpuni lah Ajaib ini ya. Bisa menyaingi kakak-kakak sekuritas yang lainnya. Walaupun kami baru di Indonesia ini gitu ya. Betul. Nah, jadi paling kayak tadi mungkin saya menyimpulkan kayak misalnya si Ajaib itu sendiri ini selain daftarnya online, semuanya serba online, nggak perlu datang ke kantor Ajaib, nggak perlu ngisi-ngisi formulir dan lain-lain. Iya. Cuman buka handphone doang, nggak nyampe 5 menit, mungkin nggak nyampe 10 menit selesai. Terus tinggal menunggu aktivasi akunnya.
Dan fiturnya pun juga banyak banget ya Mas, tadi kayak misalnya Mas bilang kita bisa menganalisa sendiri dari fitur-fitur yang ada di Ajaib, dan juga ada komunitas buat kita ngobrol-ngobrol sama user-user yang lain yang bisa menganalisa barang-barang sih, salah satu saham mungkin yang kita akan investasikan gitu ya Mas ya. Iya, betul. Betul sekali, Oke. Mas. Nah, terus juga tadi ada tambahan mungkin kayak depositnya pun juga nggak ada minimalnya ya Mas. Jadi bisa dengan nol deposit, dan kita bisa investasi mungkin dari 50.000 mungkin, atau mungkin dari 100.000. Iya, Kalau misalnya kita masih sekolah atau masih kuliah kan bisa sambil belajar sambil kita ya. mulai dari angka yang kecil dulu ya Mas ya, berarti ya. Iya, itu juga bisa, Mas, gitu. Oke. Nah, barusan ada yang nanya juga nih Mas di komen, kira-kira dari investasi di saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham, atau reksadana campuran, kira-kira dari 4 itu ya, dari 5 itu yang paling prospektus yang mana tuh Mas? Atau prospeknya mereka berlima ke depannya kira-kira akan kayak gimana Mas? Ya, ya sebetulnya kalau dalam jangka pendek ini ya, misalnya kayak 3 tahun gitu ya, sebetulnya yang leading itu masih di pasar uang gitu ya. Tapi sebetulnya tidak mutlak seperti itu kok. Kalau misalnya saya yang menginvestasikan gitu ya. Nah, sebenarnya reksadana saham juga bisa juga memberikan cuan ya, asalkan kita masuknya itu di waktu yang tepat. Misalnya IISG lagi rendah nih, kita masuk. Kemudian tinggi dikit, atau di atas level misalnya di atas 6.100 gitu ya, udah di dekat-dekat level resistennya, kita bisa jual kayak gitu. Kita bisa, tapi itu harus aktif, memang harus mengerti gitu ya. Betul. Ya, ya memang saat ini memang di reksadana pasar uang kayak gitu ya. Dan saya lihat juga reksadana campuran ini juga menarik sebetulnya ya, karena dia itu bisa switch gitu ya, sebagian besar dananya 80%, bahkan itu 79% ya, itu bisa ditaruh di saham semua, 79% itu bisa ditaruh di obligasi semua, atau ditaruh di pasar uang semua. Jadi ini memang sangat fleksibel sekali kayak gitu ya. Jadi saya rasa mungkin yang pertama itu adalah kalau pengen banget berinvestasi dan tipenya itu nggak suka kalau uangnya berkurang, itu reksadana pasar uang. Tapi kalau pengen resiko yang lebih tinggi sedikit, saya sarankan ke reksadana yang campuran, balance fund gitu ya. Jadi Oke. ini nanti menarik karena manajer investasinya tuh di situ bener-bener dia tuh aktif manage banget ya. Dia harus pilih instrumen apa nih gitu ya. Kemudian dia pilih perusahaannya dari mana nih yang akan dia beli gitu ya. Obligasi dari perusahaan mana, kalau mau lagi pilih saham, lagi early recovery kayak gini, sahamnya juga yang mana gitu ya. Nah ini challenging banget sebenarnya untuk si manajer investasi kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa sih ya di split lah antara reksadana pasar uang dan juga reksadana balance fund tadi ya. Itu mungkin ya. Nah, nanti hasilnya bisa maksimal gitu ya. Jadi kalau reksadana campurannya atau balance fund-nya bagus, kemudian reksadana pasar uangnya itu kan tetap ya segitu-segitu Hmm. aja gitu ya. Nah ini hasilnya kalau digabung tuh bisa lebih tinggi kayak gitu ya, dibandingkan kita memikirkan faktor 100% terhindar dari resiko gitu ya, kita taruh di reksadana pasar uang aja gitu. Menurut idealnya sih, menurut saya strateginya seperti itu aja Mas gitu ya. Atau di saham-saham blue chip juga boleh kayak gitu ya. Tapi ya teman-teman harus belajar sebetulnya ya. Saham blue chip juga bagus, sekarang lagi rendah-rendah kok gitu ya. Oke, sama ini Mas. Kira-kira kan sekarang kita mungkin seperti kita ketahui, kita kondisi pandemi di Indonesia mungkin bisa dibilang menuju ke arah yang membaik ya Mas ya, dari udah mulai menurunnya angka pasien dan lain-lain. Ya, Nah, kalau berhubungan dengan saham nih Mas, kira-kira sektor apa nih Mas yang lagi Mas rekomen buat kita invest di saham nih Mas? ya. Jadi kalau di dunia persahaman ya, itu ada namanya rotasi sektoral ilmunya ya, kira-kira ya. Nah, kalau pada masa saat ini, kita kan baru sudah dari full recession ya, udah full resesi nih setahun kemarin. Sekarang ini lagi early recovery kan, setelah Ya, full recession tuh early recovery. Nah, saham-saham pada early recovery ini yang bagus sebetulnya adalah saham-saham bank gitu ya. Karena bank ini pada saat early recovery ini NPL-nya itu bad debt-nya itu bisa dibilang ada potensi itu mengecil kayak gitu ya. Ada oke. potensi mengecil
Nah, ini terlihat daripada apa pinjaman-pinjaman yang dikasih kelonggaran ya, atau apa kelonggaran untuk tidak membayar berapa bulan itu, ya kan. Nah, itu udah mulai sedikit istilahnya relaksasi kayak gitu ya. Nah, relaksasinya nih untuk kredit-kredit itu sudah sedikit lah kira-kira kayak gitu ya. Dan tren daripada bad debt ini kecenderungannya menurun gitu ya. Dan juga ekspansi untuk kreditnya ini juga membesar gitu ya. Nah, ini Ya. perbankan sebenarnya kalau dari faktor keamanan. Kemudian pada saat early recovery ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, komoditas itu sangat dibutuhkan gitu ya. Kita lihat harga batu bara kan pernah ke 170 dolar per metric ton ya. Itu merupakan rekor tertinggi di dunia ya untuk harga gitu ya. Kemudian saat ini lagi shifting nih energinya, nggak ke minyak tapi ke kendaraan yang berbasis listrik. Nah, nikel itu juga dibutuhkan. Harganya perlahan juga udah mulai naik kayak gitu ya. Kemudian CPO itu juga harganya bertahan di level tertinggi ya, karena ya restoran sedikit banyak sudah mulai buka, dia kan pasti menggunakan minyak kayak gitu ya. Dan juga aktivitas aktivitas masyarakat juga semakin mulai bergairah, itu kan butuh energi, butuh makan, dan makan Betul. itu kan harus digoreng juga gitu ya. Dan ini permintaannya juga mulai stabil, kecenderungannya naik kayak gitu ya. Jadi komoditas dan bank ya. Tapi sekarang jangan lupakan juga ya, sekarang masih pandemi, masih COVID ya. Emiten yang berbasis kesehatan itu juga kalau harganya rendah boleh juga dibeli gitu ya. Siapa tahu nanti harganya bisa naik seperti emiten rumah sakit, kemudian farmasi, laboratorium klinik ya. Itu juga masih potensial kok, asal harganya itu nggak di level-level tinggi gitu ya. Kemudian yang terakhir nih adalah saham-saham berbasis teknologi. Nah, ini banyak sekali itu ya perusahaan teknologi yang mulai membukukan keuntungan yang sangat tinggi ya. Ini seperti kayak fenomena waktu itu bank-bank syariah yang labanya tuh besar-besar banget. Nah, Betul. sekarang nih lebih kepada perusahaan-perusahaan IT nih. Banyak sekali dari mulai yang kecil-kecil sampai yang besar gitu. Yang besar tuh potensinya besar tapi harganya masih belum naik gitu ya. Nah, itu juga ada juga kayak gitu ya. Itu mungkin yang bisa dipertimbangkan lah saat ini. Kami dari Ajaib memang menganalisanya secara fundamental top down analisis, tapi dari industri atau sektoralnya dulu. Karena kalau dibutuhkan, pasti penjualannya akan naik, kemudian juga asetnya akan bertambah, valuasinya juga akan naik, harga sahamnya akan naik kayak gitu. Apalagi kalau prospeknya tuh masih cukup panjang kayak gitu ya. Harga sahamnya bisa naiknya cepat banget gitu sebetulnya ya. Jadi asalkan kita ada story di belakang apa saham yang kita beli itu, kita nggak perlu khawatir. Dan yang udah kejadian ya, harga saham tuh banyak juga loh kalau yang naiknya tuh kencang juga gitu ya. Apabila kita tuh analisanya untuk prospeknya itu tepat kayak gitu ya. Karena kita membeli saham ini kita membeli prospek mas sebetulnya gitu ya. Ya. Oke. Nah, barusan ada yang nanya di komen, Mas. Saya punya uang, saya sudah naruh uang di Ajaib, tapi masih dalam jumlah kecil. Nah, kira-kira aman nggak nih kalau misalnya saya pengen tambahin, saya pengen naruh di Ajaib dengan jumlah yang lebih besar nih, Mas? Gitu. Kira-kira Ajaib tuh seaman apa sih, Mas? Ya, sebetulnya pertama dari jumlah uangnya dulu ya. Jumlah Betul. uang itu relatif loh sebetulnya, mau kecil mau besar kayak gitu ya. Asalkan kamu sudah mempunyai pengetahuan, skill ya dalam investasi saham kayak gitu ya. Keuntungan yang kamu dapatkan kalau apa? Kalau memang kemampuanmu sudah besar eh, dan kamu dengan uang kecil itu udah bisa misalnya bisa mengembangkan lah. Nanti kalau pada satu uangnya besar ya bisa lebih berkembang lagi. Kalau masalah keamanan di Ajaib, tenang aja, aman gitu ya. Kami ini resmi gitu ya. Jadi kalau kalian itu berinvestasi saham melalui Ajaib ya, uangnya itu nggak disimpan sama Ajaib. Uangnya itu disimpan bank, di mana itu dibukakan sebuah rekening atas nama kalian sendiri. Jadi kalau nanya uangnya itu aman atau enggak, tanya ke banknya, jangan nanya ke Ajaib. Karena Ajaib itu sebenarnya kalau kalian beli saham, Ajaib itu nanti akan membuatkan atau dibuatkan nomor order oleh bursa gitu ya.
nanti akan disampaikan ke bursa. Jadi Ajaib ini hanya broker aja ya. Sebenarnya aman sebenarnya karena uangnya itu nggak ada di Ajaib gitu ya. Ini memang sudah peraturan dari regulator, dari pemerintah, pemangku kepentingan, bukan dari Ajaib. Kalau di Ajaib sih legal, resmi, aman lah bisa dibilang ya. Sama seperti kalau kalian itu berinvestasi di sekuritas yang besar ya. Let's say misalnya Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas. Ini sama, Ajaib juga sama. Ajaib juga fully regulated lah gitu Mas kira-kira. Oke, terima kasih banyak Mas Yazid.